Davin dan Lause Kakak. yeay. Nah, Lause Davin, Hah? hari ini Lause Kakak tuh seneng banget, sukacita banget. Wah, kenapa tuh? Nah, jadi Lause bersukacita karena Lause tuh bersyukur. Jadi Tuhan itu menciptakan bintang-bintang di langit, sungai yang mengalir, menciptakan Lause Kakak, Lause Davin, dan juga adik-adik di rumah. Jadi Lause bersyukur banget. Wah, keren banget tuh Lause. Iya, masih ada lagi loh. Oh, ada lagi? Iya, jadi Tuhan Yesus itu mau datang ke dunia untuk kita semua, Lause. Wah, Lause Davin jadi ingat satu lagu nih yang bercerita tentang Tuhan menciptakan sungai-sungai, gunung tinggi, dan bintang-bintang di langit. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Dia ciptakan bintang-bintang. Iya, sambil bangkit berdiri. Yuk, berdiri, berdiri. Dia Ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan dia ciptakanku. Bukan demikian ku mengasihinya, karena dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia. Di Kalvari dia ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan dia ciptakanku. Bukan demikian ku mengasihinya, karena dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia. Di Kalvari. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita berdoa dulu ya. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu online. Pimpin kami, sertai hati kami, supaya kami bisa mengikuti dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Mepi. Tetapi sebelum itu kita mau bernyanyi memuji Tuhan karena penebus Tuhan Yesus Kristus telah lahir ke dunia untuk kita semua. Yuk sama-sama kita naikkan pujian Dunia Gemar dan Soraklah. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Yuk kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, nah, kita baru saja Natal ya. Semua sudah dapat hadiah? Oh, tentunya sudah.
Senang bukan? Nah anak-anak, sebetulnya Natal itu memperingati apa sih? Betul, kelahiran Tuhan Yesus. Kok tapi anak-anak lo yang dapat hadiah? Tapi kalau kita lihat firman Tuhan adik-adik, ada juga ya orang-orang yang mengenal juru selamat yang lahir. Nah, mereka membawa hadiah. Yuk coba kita lihat ya. Dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nah, Lausa akan ceritakan ya untuk adik-adik ya. Nah pada saat itu anak-anak, kita sudah mendengar ya, melihat drama minggu yang lalu, gembala datang melihat Tuhan Yesus yang lahir. Nah sekarang Tuhan Yesus sudah gak di kandang, sudah di rumah. Kemudian dari jauh anak-anak ada orang Majus dari timur. Wah jauh itu ya, jauh dari Israel, jauh dari Bethlehem. Mereka dari Persia, kira-kira sekarang itu di Iran. Wah ribuan kilometer anak-anak. Dan mereka melihat, wah ada bintang yang terang. Dan mereka tahu, wah bintang terang ini menandakan seorang raja yang besar yang akan lahir. Kemudian mereka berkumpul bersama, orang-orang Majus anak-anak. Mungkin mereka bangsawan atau mungkin raja-raja, orang-orang yang kaya. Kemudian mereka wah kita melihat bintangnya di sana, ayo kita pergi. Kemudian mereka mempersiapkan perbekalan dan mereka pergi anak-anak. Membawa unta mereka. Wah, jauh sekali. Mereka melewati padang gurun. Tapi mereka pergi semangat, itu bintangnya. Ayo kita berangkat. Mereka berjalan begitu lelah, begitu capek. Kadang-kadang mereka menghadapi bahaya anak-anak. Ya, di padang gurun saja ada binatang buas, tapi mereka tetap, ayo kita tetap pergi untuk menemui bayi yang lahir. Anak-anak mereka berjalan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Akhirnya mereka tiba di Israel. Mereka mencari, wah di mana ya? Ada anak mereka mencari ke Yerusalem. Ya. Kenapa mereka pikir, wah ini kan raja yang mau lahir. Wah kita cari ini, ya di kerajaan. Kemudian mereka mencari dan mereka menemui Raja Herodes pada saat itu yang jadi raja. Nah, kemudian istana mulai, ada apa ini? Kok ada orang-orang dari timur? Ngapain mereka datang ke sini? Wah iya. Kemudian mereka menemui Raja Herodes. Ya. Kemudian raja bertanya, kenapa kalian datang ke sini? Raja, kami melihat bintang yang begitu terang. Itu menunjukkan seorang raja yang besar akan lahir. Wah, Raja Herodes kaget sekali. Raja yang besar mau lahir. Siapa yang lebih besar dari aku, Herodes? Dia akan merebut tahtaku. Wah, Raja Herodes, dia bingung. Waduh, bagaimana ini? Kemudian aku akan tanya dengan teliti. Kemudian dia panggil lagi orang Majus itu. Bagaimana? Ceritakan tentang bintang itu. Kemudian orang Majus menceritakan dengan jelas. Kami datang karena kami melihat bintang yang terang. Seorang raja yang besar akan lahir. Bukan raja sembarangan. Baiklah, kata Herodes. Nanti ya, akan ku cari tahu tentang di manakah dia lahir. Kemudian Raja Herodes memanggil ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli kitab suci, kemudian panggil. Kemudian dia tanya, coba ceritakan tentang raja yang akan lahir itu. Kemudian ahli kitab bercerita, oh ya, ada di kitab suci. Dalam kitab Mika mengatakan dia akan lahir di Bethlehem. Di Bethlehem. Benar ya? Benar Raja. Di sini dikatakan di Bethlehem. Oh, baik. Wah, terima kasih.
Kemudian raja kembali memanggil orang-orang Majus. Panggilkan orang-orang Majus itu. Kemudian orang Majus datang, kemudian, kami sudah tahu di manakah yang kau cari itu lahir, yang raja yang besar itu akan lahir. Oh, di mana? Kata orang Majus. Di Bethlehem. Pergilah ke sana, ke Bethlehem. Carilah di mana bintang itu berada. Dan kalau sudah tahu, ya, tolong kembali ke sini, beritahu saya. Ya, kalau kau sudah menyembah dia, kau beritahu saya juga akan menyembahnya. Ya, kembali ke sini, saya akan menyembah dia. Nah, kemudian anak-anak orang Majus itu pergi. Ayo, mari kita pergi ke Bethlehem. Wah, rupanya di Bethlehem menurut kitab suci mereka. Kemudian orang Majus itu pergi dan dia melihat bintang yang terang, dan kemudian mereka bertanya, oh di sanalah ya juru selamat raja itu berada. Kemudian mereka datang ke rumah di mana Tuhan Yesus tinggal. Dan mereka datang, mereka begitu sukacita. Wah, luar biasa. Kita bisa menemukan sang raja yang lahir itu. Kemudian mereka datang dan mereka menyembah Tuhan Yesus. Mereka bersyukur, perjalanan berbulan-bulan lamanya. Rasanya kelelahan itu begitu hilang dengan sekejap karena mereka melihat bayi, ya, seorang anak yang lahir itu. Mereka datang, mereka menyembah Tuhan Yesus. Mereka memberikan persembahan mereka, emas, ya, kemenyan dan mur, yang menunjukkan ini adalah seorang raja. Dia seorang imam, seorang yang luar biasa. Dan mereka memberikan persembahan mereka, memberikan hadiah mereka untuk Yesus yang lahir. Dan anak, ini hadiah yang diberikan buat Tuhan Yesus yang lahir. Tetapi sebetulnya anak-anak bukan cuma emas, mur dan kemenyan yang diberikan oleh orang Majus itu. Tapi kalau mereka berjalan berbulan-bulan, mereka menempuh bahaya siang dan malam, pergi ke tempat yang jauh di negeri yang asing ini, mereka sudah mempersembahkan apa anak-anak? Hati mereka untuk sang raja, kasih mereka untuk sang raja, sehingga mereka rela untuk menderita dalam perjalanan untuk bisa menyembah Tuhan Yesus. Nah anak, kita mungkin gak bisa ya, oh saya mau kasih emas buat Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi kata Tuhan Yesus, persembahkanlah tubuhmu. Artinya apa anak-anak? Persembahkanlah hati kita yang mengasihi Tuhan, ya. Persembahkan hati kita untuk Tuhan. Bagaimana ya caranya mempersembahkan hati? Itulah anak-anak, kita mencintai Tuhan. Kalau mencintai, kita mau kasih yang terbaik ya. Seperti papa mama mencintai anak-anak, dia kasih yang terbaik. Kasih makan makanan yang baik, yang sehat. Kasih pendidikan yang baik. Nah kalau kita mencintai itu juga kita kasih yang baik buat Tuhan. Apa ya? Ya kita kasih mulut saya untuk Tuhan. Nah kata-kata yang baik anak-anak, ya. Jangan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Ini contoh sedih loh ya. Baru-baru ini contoh dengar, ada seorang nenek cerita, aduh cucu saya ini masa ngatain saya anjing. Masa anak-anak? Gak boleh loh ya. Nah itu artinya tidak mengasihi Tuhan. Mulut ini Tuhan untuk Tuhan. Kata-katanya baik, hormat sama orang tua. Jangan kata-kata kotor, kata-kata kasar ya. Oh ini hidup ini untuk Tuhan bagaimana? Oh menyembah Tuhan anak-anak ya. Waktu ibadah online, walaupun gak di gereja, gak ada lawesanya, oh saya tetap mau bernyanyi sungguh-sungguh untuk Tuhan. Nah itu artinya kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Oh kita berdoa, ya berdoa, ya Tuhan terima kasih Tuhan Yesus sudah lahir. Kita juga doakan papa mama. Nah itu artinya memberikan hati kita untuk Tuhan. Apalagi ya, hidup kita, ya kita mencintai Tuhan. Kita tidak boleh mencuri, tidak boleh bersikap yang jahat, nakal.
mungkin pada teman-teman, ada temannya ditonjok, ditendang, oh tidak boleh. Ya, kita mempersembahkan Tuhan, hidup saya untuk Tuhan. Ini hadiah saya untuk Tuhan Yesus yang sudah datang untuk menyelamatkan saya. Nah, biar anak-anak, biarlah kita memberikan diri kita sebagai hadiah untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, walaupun anak-anakmu masih kecil-kecil, kami ingin memberikan hadiah pada Yesus yang lahir pada hari Natal, yaitu hati kami sendiri ya Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Hidup kami ini Tuhan adalah kado, hadiah untuk Tuhan. Kami berkata-kata yang benar, tidak bohong, tidak berkata-kata yang kotor dan jahat. Hidup yang menghormati orang tua, ibadah sungguh-sungguh waktu ibadah online. Dan kami mau berdoa, sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan oleh rasul-rasul kami. Berkati hidup kami Tuhan, dan terimalah hadiah untuk Engkau, yaitu diri kami, hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maksud kakak, sama seperti orang Majus tadi yang memberikan hadiah bagi Tuhan Yesus, kita juga harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Iya betul banget. Kita harus menggunakan tangan kita, Mulut kita kaki kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Bangkit berdiri ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah adik-adik, sekarang kita akan pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu pemenang kuis cepat tepat minggu lalu. Nah adik-adik bisa melihat ya. Nah adik-adik, minggu lalu teman-teman kita ada yang melakukan ayat hafalan. Nah berikut foto teman-teman kita. Nah adik-adik, mulai minggu depan pemenang kuis Alkitab akan diundi. Tapi adik-adik tetap harus menjawabnya secara cepat ya. Karena kalau sudah lewat 3 menit setelah ibadah selesai, maka jawaban adik-adik tidak akan masuk ke dalam undian. Nah adik-adik, di akhir acara nanti seperti biasa kita akan ada kuis. Nah adik-adik yang bisa menjawabnya, adik-adik akan mendapatkan 3 voucher candy senilai Rp25.000. Nah, vouchernya berlaku sampai bulan Juni 2021. Jadi adik-adik tidak perlu buru-buru untuk menukarkannya ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan tahun baru. Kami Lause mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, pengumuman yang terakhir, jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah lagi jam 10 pagi. Oke?
Dadah adik-adik, Dadah. sampai jumpa